Hai, selamat datang di channelku. Hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus tentang hilangnya seorang wanita berusia 50 tahun bernama Maria Korps. Dan Maria, setelah beberapa hari dia dinyatakan menghilang, ternyata dia ditemukan di dalam bagasi mobilnya sendiri dalam keadaan kritis. Dan apa sih yang terjadi sama Maria? Kenapa dia bisa ada di dalam mobilnya dengan keadaan yang kritis gitu kan? Dan aku langsung mulai. Maria Korps lahir di Madeira, Portugal pada 14 Januari 1955. Maria tumbuh di lingkungan keluarga besar karena dia punya 11 orang saudara dan keluarganya Maria dikenal sebagai keluarga penganut Katolik yang taat. Kemudian tahun 1976 di usia Maria yang ke-21 tahun, Maria menikah dengan seorang pria bernama Manuel de Goes dan nggak lama setelahnya mereka pindah dari Portugal ke Australia. Dan pada tahun 1978, Maria dengan Manuel dikaruniai seorang putri bernama Laura de Goes. Tapi sayangnya pada tahun 1987 Manuel meninggal karena serangan jantung, dan setelah meninggalnya Manuel, Maria kemudian bekerja di pabrik ban. Dan di pabrik ban itu Maria kemudian ketemu sama seorang manajer di sana, namanya adalah Joseph William Korps. Dan makin lama Maria dengan Joseph atau yang biasa dipanggil Joe, mereka ini hubungannya makin dekat dan sampailah mereka kemudian mulai menjalin hubungan, walaupun pada saat itu Joe sebenarnya punya keluarga gitu, dia punya istri dan anak. Joe sendiri lahir pada 4 Februari 1958 di Swan Hill dan dia punya 4 saudara yang salah satunya bernama Gus. Joe sendiri dia dikenal sebagai seorang playboy, dan ini tuh playboy yang paling menyebalkan menurutku. Jadi dia kan gabung sama klub olahraga di sekolahnya waktu dia masih sekolah, dan di situ dia mulai banyak yang suka sama dia, banyak yang perhatian sama dia, banyak yang berharap pengen jadi pacarnya dia. Dan kalau misalkan ada cewek yang nggak suka sama dirinya, Joe ini bakal kejar itu cewek yang nggak suka sama dirinya sampai itu cewek tuh suka, bener-bener suka sama dia. Tapi di situ posisinya Joe ini kan cuma pengen biar semua orang tuh suka sama dia gitu kan. Jadi ya udah, kalau tuh cewek udah suka, udah tertarik sama dia seperti cewek-cewek yang lain, ya udah dia bakal pergi. Itulah nyebelin banget gak sih? Kemudian istrinya Joe namanya Leonie, dan Leonie ini adalah teman SMA-nya Joe. Dan sama seperti yang aku bilang sebelumnya, Joe selalu ngejar-ngejar Leonie karena Leonie ini nggak suka atau nggak punya ketertarikan apapun sama Joe. Dan setiap hari waktu masih di SMA itu, waktu Joe masih ngejar-ngejar Leonie, dia bakal sering datang ke rumahnya Leonie, bukan datang sih, kayak lewat gitu loh. Dia naik sepeda terus dia lewat di depan rumahnya Leonie, dan di situ dia lempar bunga, lempar mawar kayak gitu setiap hari. Joe ini kemudian juga kasih hal-hal romantis ke Leonie kayak coklat atau kayak boneka atau puisi atau kayak apapun lah. Joe ini ngebuat seolah-olah dia itu udah tergila-gila banget gitu loh sama Leonie. Dan akhirnya di satu titik Leonie percaya kalau Joe emang cinta sama dia, dan akhirnya Leonie mau jalan bareng sama Joe. Dia mulai pacaran sama Joe dan akhirnya mereka menikah pada tahun 1977. Setelah 3 tahun pernikahan, mereka punya 2 orang anak, dan sebagai suami, Joe ini dikenal sebagai seorang suami yang posesif. Dia bahkan nggak izinin Leonie untuk pakai make up karena Joe nggak mau ada cowok lain yang puji Leonie selain dirinya. Nyebelin banget gak sih? Maksudnya kita cewek-cewek kan cantik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian Joe kan kerja. Nah, selama dia nggak ketemu sama Leonie, dia bakal sering telepon Leonie entah sehari berapa kali, dan dia seposesif itu gitu loh sama Leonie. Sampai akhirnya pada tahun 1987, Leonie nih kayak mulai ngeh, mulai sering dengar namanya Maria yang dihubung-hubungkan sama Joe, dan dia kemudian tanya sama Joe, "Maria itu siapa?" katanya kan ke Joe, dan Joe bilang, "Ah, cuma teman kerja kok, bukan siapa-siapa," katanya Joe gitu. Tapi kemudian setelah ada 2 kerabatnya Leonie yang meninggal, Joe mulai mikir untuk seriusin hubungannya sama Maria dan tinggalin Leonie. Jadi pagi itu Maria lagi sarapan sama 2 anaknya, dan Joe nggak ikut sarapan sama mereka karena semalam Joe nggak pulang karena Joe ini nginep bareng sama Maria. Kemudian waktu Leonie sama anaknya lagi sarapan, tiba-tiba Joe datang. Dan di situ dia bawa Maria ke depan anak-anak dan istrinya. Dan kemudian di situ Joe bilang sama Leonie, "Aku udah nggak bisa sama kamu lagi, aku mau sama Maria karena aku sekarang cintanya sama Maria. Dan setelah ada 2 saudaramu yang meninggal, aku mulai mikir kalau aku nggak mau buang-buang waktu lagi, dan aku mau habisin waktuku untuk bersama Maria." Dan setelahnya Joe sama Leonie
kemudian bercerai. Pada tahun 1991, setelah Joe dengan Leonie bercerai, Joe kemudian menikah dengan Maria. Dan pada tahun 1993, Joe dengan Maria dikaruniai anak pertama mereka, seorang laki-laki bernama Damien. Nggak lama setelah kelahiran Damien, Maria balik ke Portugal. Dia kunjungin keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dan di situ dia bawa Joe dengan Damien untuk dikenalin sama keluarganya. Dan di situ keluarganya Maria tahu kalau Joe adalah seorang suami yang posesif. Jadi Joe ini nggak ngizinin atau ngebatasin Maria untuk kumpul bareng sama keluarganya. Padahal fungsinya dia pulang kampung, fungsinya dia pulang ke Portugal adalah untuk ketemu sama keluarganya. Tapi maunya Joe, Maria ini cuma berhubungan atau ngobrol sama dirinya gitu loh. Jadi waktu Maria ngobrol sama saudaranya, sama orang tuanya, Joe ini kayak risih, nggak suka. Pokoknya dia panggil Maria kayak gitulah, dia aneh banget gitu kan. Coba, ini ngobrol sama saudaranya sendiri, ngobrol sama keluarganya sendiri loh. Kemudian tahun 1998, Joe beli sebuah tanah luas di Mount Ridley Road di Mickleham. Dan selanjutnya Joe dengan Maria membangun rumah impian mereka di sana. Butuh waktu selama bertahun-tahun untuk mereka bangun rumah impian mereka yang kemudian selesai pada tahun 2004. Saat itu, Maria sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, religius, cinta sama anak-anaknya, dan bakal lakuin apapun untuk anak-anaknya. Dan setiap hari di jam 3.30 sore atau di jam setengah 4 sore, Maria pasti tinggalin pekerjaannya untuk jemput anak keduanya, Damien, di sekolahnya. Dan waktu itu usia Damien sendiri baru 11 tahun, sementara usia Maria 50 tahun. Lokasi tempat kerjanya Maria dengan sekolahnya Damien itu jaraknya 15 menit perjalanan kalau pakai mobil. Dan Maria ini udah nggak kerja di pabrik ban lagi, dia kerja di tempat berbeda. Karena itu Joe nggak ikut jemput Damien. Dan karena jarak antara kantornya Maria dengan sekolahnya Damien ini 15 menit, jadi udah dipastiin kalau jam 3.45 sore Maria udah pasti sampai untuk jemput Damien di sekolahnya. Dan Maria ini dia nggak pernah telat, sekalipun dia nggak pernah telat, dia selalu on time untuk jemput Damien. Kemudian pada 9 Februari 2005, Damien udah selesai sekolahnya dan kemudian dia tunggu jemputan dari ibunya di depan gerbang sekolah. Kemudian jam 3.45 sore, ibunya yang harusnya datang, ibunya yang harusnya udah kelihatan gitu kan. Nah, hari itu tuh nggak kelihatan sama sekali. Damien kemudian balik ke ruang guru dan dia bilang sama gurunya kalau ibunya belum jemput. Dan di situ gurunya Damien ini ngerasa aneh karena Maria nggak pernah telat, sekalipun dia nggak pernah telat. Tapi karena itu untuk pertama kalinya, gurunya Damien kemudian bilang sama Damien, oh mungkin ada macet, oh mungkin ban mobil ibumu kempes, oh mungkin ada masalah di jalan, jadi kamu tunggu aja di sini di ruang guru, katanya gurunya gitu. Akhirnya Damien nunggu di ruang guru sampai jam 4 sore. Dan di situ gurunya Damien mulai khawatir, mulai kenapa nih, nggak pernah Maria ada kejadian kayak begini, nggak pernah Maria telat, atau seenggaknya kalau emang telat kenapa dia nggak telepon gitu kan. Akhirnya pihak sekolah telepon ponselnya Maria dan mereka itu telepon sekitar sampai 20 menitan, tetap nggak ada jawaban. Akhirnya mereka telepon Joe. Waktu ditelepon, Joe bilang kalau, hah? Maria belum jemput, kok bisa? Tadi dia nggak ngomong apa-apa kok, tadi pagi dia nggak ngomong kalau dia bakal telat atau dia bakal mampir atau dia minta tolong aku untuk jemput Damien, kok bisa ya? Dia kemana ya? Katanya Joe kayak gitu. Akhirnya Joe yang hari itu jemput Damien. Dan setelah jemput Damien, selama perjalanan pulang menuju rumahnya, Joe ini berharap, kayak ngomong gitu loh sama Damien kalau semoga aja ya Mama ada di rumah, semoga aja ya Maria ada di rumah dan dia lagi nunggu kita, dan dia nanti bakal jelasin gitu kenapa dia nggak muncul di sekolahnya Damien untuk jemput Damien. Tapi setelah Joe dan Damien sampai ke rumah, ternyata Maria nggak ada di sana, mobilnya juga nggak ada. Dan kemana nih, katanya si Joe kan. Joe kemudian tunggu Maria sampai jam setengah 6 sore dan tetap nggak ada kabarnya Maria. Ditelepon nggak bisa, ditunggu juga kayak sia-sia aja gitu loh dia nunggu. Akhirnya daripada dia nunggu Maria pulang, mending dia keluar rumah dan dia cari Maria. Dia kemudian ngelaluin jalanan yang biasanya Maria lalui dari arah kantornya ke arah sekolahnya Damien. Joe ini kemudian datang ke tempat-tempat yang biasanya Maria datengin, dia datang ke tempat-tempat atau ke mall yang biasanya Maria datengin, dan gak ada
Maria di sana. Setelah hampir 2 jam nyari, kemudian jam setengah 8, Joe pergi ke kantor polisi untuk laporin hilangnya Maria. Joe bilang sama polisi kalau terakhir kali dia lihat Maria adalah pagi ini waktu Maria bikinin sarapan untuk anak-anak juga dirinya. Dan setelahnya Maria berangkat kerja, dirinya berangkat kerja, Damien pergi ke sekolah, dan udah setelah itu udah nggak ada lagi kabarnya dari Maria. Joe juga bilang sama polisi kalau Maria nggak ada ngomong apapun tentang dia yang mau pergi ke tempat temennya atau dia yang mau mampir ke tempat temennya. Pokoknya Maria itu nggak ngomong apapun yang bisa jadi clue tentang kenapa Maria belum pulang sampai jam segini. Dan kemudian untuk kasus kriminal, biasanya kan yang dicurigai pertama emang orang terdekat, dan orang terdekat Maria saat itu adalah suaminya, yaitu Joe. Joe kemudian ditanya sama polisi, seharian ini kamu ngapain aja, kamu kemana aja gitu kan, dan Joe bilang kalau seharian ini full dari pagi sampai gurunya Damien nelpon dia ada di kantor. Staf kantornya Joe kemudian bilang kalau emang dari pagi Joe ada di kantor sampai akhirnya pihak sekolah Damien telepon untuk jemput Damien. Dan selama hari itu atau seharian tanggal 9 Februari itu, Joe ini sibuk banget karena banyak rapat dan gak ada siapapun yang lihat Joe keluar dari kantor karena saking sibuknya dia hari itu. Hal itu kemudian sedikit mengurangi kecurigaannya polisi terhadap Joe. Joe kemudian cerita sama polisi kalau sebenarnya antara dirinya dengan Maria pada saat itu lagi ada masalah, ada pertengkaran di antara mereka, tapi itu nggak bisa dijadikan atau nggak mungkin Maria pergi dari rumah, nggak mungkin Maria tinggalin anak-anak cuma karena masalah yang terjadi di antara kami, katanya Joe kayak gitu. Dan Joe juga bilang kalau karena masalah di antara mereka berdua, hal itu nyebabin Maria sedikit depresi. Dan karena Joe ngebahas tentang depresi, polisi kemudian nyeletuk mungkin nggak sih kalau Maria melakukan aksi bunuh diri, dan lagi-lagi itu dibantah sama Joe. Joe bilang nggak mungkin Maria bunuh diri, Maria itu orang yang religius dan nggak mungkin lah pokoknya dia ngelakuin hal yang aneh-aneh, dia bunuh diri, dia kabur, itu nggak mungkin karena ada anak-anak di rumah, dia nggak mungkin tinggalin anak-anak karena dia sayang banget sama anak-anak, katanya Joe kayak gitu. Akhirnya malam itu mulai dilakukan pencarian atas Maria Corp. Dan sama seperti Joe, polisi mulai cari Maria di sekitar jalanan yang biasanya dia lalui. Polisi mulai cari Maria di kantornya, di mall-mall yang biasanya Maria datengin, dan tetap aja Maria nggak ada di situ. Selanjutnya, polisi hubungin nomornya Maria, ponselnya Maria, tapi nggak diangkat sama sekali dan bahkan lokasinya itu nggak terlacak. Setelahnya, polisi hubungin operator atau bagian komunikasi gitu untuk lihat SMS apa yang akhir-akhir ini Maria lakuin, telepon dari siapa yang akhir-akhir ini masuk ke ponselnya Maria, dan di situ nggak ada hal yang aneh. Polisi kemudian cek akun banknya Maria dan di situ mereka nggak nemuin transaksi yang besar atau sesuatu hal yang aneh. Jadinya klaim awalnya polisi kalau Maria ini kabur langsung terbantahkan saat itu juga, karena nggak mungkin Maria ini kabur tanpa bawa uang atau ngambil uang sepeser pun. Kemudian polisi mulai tanya-tanya sama rekan-rekan kerjanya Maria di kantor, dan rekan kerjanya Maria bilang kalau sebenarnya pada tanggal 9 Februari Maria nggak kerja, Maria nggak datang ke kantor. Dan juga kemarin lusa, kata rekan kantornya, Maria ini yang nggak pernah telat, kemarin lusa dia telat karena dia bilang dia harus pergi ke pengadilan untuk cabut tuntutannya untuk suaminya Joe. Maria ini nuntut Joe atas pelecehan, KDRT, dan intimidasi. Hal itu kemudian ngebuat Joe harus jaga jarak dari dirinya dan juga anak-anaknya sekitar jarak 200 meteran. Dan pada tanggal 8 Februari 2005, Joe sama Maria datang ke pengadilan untuk cabut tuntutannya Maria itu. Karena itu pada tanggal 8 Februari 2005, Maria telat datang ke kantor. Nggak lama setelahnya, saudaranya Joe yang namanya Gus telepon polisi. Di situ Gus bilang kalau dirinya dan juga keluarganya khawatir dengan keselamatannya Maria, dan Gus kemudian juga bilang kalau seandainya sesuatu terjadi sama Maria, ini kayaknya nih Joe terlibat deh, katanya Gus kayak gitu. Dan ditanya dong sama polisi tentang, lah kenapa kamu bisa ngomong begitu tentang Joe? Dia kan saudaramu sendiri. Maksudnya kamu apa? Bilang kalau sesuatu terjadi sama Maria, Joe pasti terlibat gitu kan. Dan Gus bilang kalau Joe ini selalu ngedorong Maria untuk ngelakuin apapun yang Joe mau. Dan hari Maria menghilang tanggal 9 Februari itu, Joe telepon dirinya dan Joe bilang,
Gas, aku udah ngelakuin sesuatu yang fatal, aku udah ngelakuin sesuatu yang gak seharusnya dan ini bener-bener kacau, katanya Joe ke Gas kayak gitu. Tapi waktu Gas tanya maksudnya apa gitu kan, Joe nggak ngejawab dan kemudian matiin teleponnya. Selanjutnya, Gas juga bilang sama polisi kalau dirinya ini sering bantuin Joe untuk perbaikin komputernya di rumah. Dan suatu hari, waktu dirinya perbaikin komputernya Joe, dia ngeliat ada email masuk gitu dan isi emailnya, Joe, aku harus ngelakuin ini sendiri dan aku nggak mau kamu terlibat. Dan email itu datangnya dari Tania Herman. Dan Tania ini ternyata adalah selingkuhannya Joe. Terakhir, Gas bilang sama polisi kalau pagi itu pada 9 Februari, Laura, anak pertamanya Maria, dengar teriakan ibunya. Tapi Joe bilang kalau teriakan itu karena Maria mimpi buruk. Kemudian jam 10.44 malam, pihak kepolisian datang ke rumahnya Joe untuk periksa kediaman Court. Dan di situ Joe dengan welcome, dia persilahkan polisi-polisi itu untuk masuk, untuk geledah rumahnya, untuk periksa apapun yang ada di rumahnya. Polisi juga bahkan periksa komputernya Joe, mereka juga bahkan cek emailnya Joe, mereka cek bank account-nya Joe, mereka juga cek file-file, pokoknya apapun semuanya yang ada di rumahnya Joe mereka periksa dan mereka nggak temuin sesuatu hal yang aneh di situ. Kemudian waktu polisi cek kamarnya Joe dengan Maria, waktu mereka buka lemarinya mereka berdua, ternyata di situ pakaiannya Maria nggak ada, kemudian make upnya Maria nggak ada, peralatan mandinya Maria di kamar mandi juga nggak ada. Tapi meskipun itu kayak seolah-olah Maria kabur, dan itu sesuai dengan pemikiran awal polisi kalau Maria kabur. Setelah apa yang Gas omongin ke polisi nggak bisa lagi mikir kalau Maria kabur, tapi mereka mikir kayak lebih ke si Maria ini lagi dalam bahaya. Itu yang ada di pikirannya polisi waktu itu. Kemudian kan Gas bilang tentang Laura yang dengar teriakan ibunya pada pagi 9 Februari itu. Nah, kemudian polisi tanya, kamu pagi tadi dengar ibumu teriak? Gitu kan katanya si polisi, dan Laura bilang, iya, aku tadi pagi dengar ibuku teriak sekitar jam 5.30 pagi, tapi waktu aku datang ke kamarnya ibuku, waktu aku datang ke kamarnya mamaku, Joe yang waktu itu bukain pintu dan Joe bilang itu karena mama lagi mimpi buruk, karena itu dia teriak. Dan lokasi kamarnya Laura, Damien dengan Joe dan Maria itu tuh jaraknya lumayan jauh. Jadi kan rumahnya mereka itu kan luas. Nah, di bagian depan itu adalah kamarnya Joe dengan Maria. Sementara di bagian belakang rumah itu adalah kamarnya Laura dengan Damien. Jadi Maria dengan Joe emang sengaja bikin sekat yang lumayan jauh untuk posisi kamar dirinya dengan anak-anaknya, karena mereka kayak bikin privacy gitu loh. Dan lokasi kamarnya Laura dengan Damien itu kan sebelah-sebelahan. Laura kemudian tanya sama Damien, kamu tadi dengar mama teriak-teriak nggak? Enggak, aku nggak dengar apa-apa, katanya si Damien masih dengan muka bantal, soalnya kan masih jam 5:30 gitu kan. Kemudian Joe ditanya tentang ada nggak sih orang yang kemungkinan benci atau nggak suka sama Maria, dan Joe bilang ada, selingkuhanku, namanya Tania Herman. Dan di situ polisi mulai tanya tentang Tania, juga kehidupan pribadinya Joe di luar kehidupannya bersama Maria. Dan Joe lagi-lagi di situ cerita tanpa ada yang ditutup-tutupin sama polisi, dia ceritain semuanya. Dia cerita kalau sebenarnya dirinya di luar pernikahannya bersama Maria punya beberapa selingkuhan, dan selingkuhannya itu dia kenal lewat aplikasi kencan, dan itu bukan cuma 1-2 orang tapi banyak. Jadi modusnya Joe, dia ngaku-ngaku sebagai seorang single, sebagai seorang duda beranak 3, dan dia usianya 40 tahun, padahal waktu itu kenyataannya dia berusia 46 tahun. Dan dia ini juga ngaku kalau dia adalah seorang pengusaha, yang itu bohong banget gitu, karena dia bukan pengusaha tapi dia seorang manajer. Dan sama cewek-cewek yang dia kenal lewat aplikasi dating itu, Joe bakal manis-manisin mereka, Joe bakal kirim bunga ke rumah mereka, kirim coklat, pokoknya manis-manis kayak gitu. Dan kemudian setelah nantinya mereka ketemu, andai si cewek ini nggak suka sama Joe, entah si Joe ini suka atau nggak suka, dia bakal kejar ini cewek yang nggak suka sama dirinya sampai ini cewek ini suka sama dirinya. Tapi kalau seandainya yang cewek suka dan Joe nggak suka, ya dia bakal tinggalin. Jadi kayak gitu loh modelnya dia tuh. Dia nggak mau ada yang menolak dirinya. Kalaupun ada yang harus menerima penolakan, itu bukan dirinya tapi orang itu gitu. Jadi dia tuh pengennya disukain sama banyak orang, disukain sama banyak cewek-cewek, dan buat apa? Kemudian untuk Tania, orang yang Joe bilang bermasalah dengan istrinya dan kemungkinan akan ngelakuin apapun untuk celakain istrinya, pertama kali dirinya dengan Tania ketemu lewat aplikasi dating pada 11 Oktober 2003. Dan di situ mereka mulai banyak ngobrol,
Mereka mulai sering telepon-teleponan, mereka mulai sering SMS-an, dan Tania sendiri dia adalah seorang single mom dengan 2 orang anak. Pernikahan pertama Tania terjadi pada tahun 1987 dan cuma bertahan selama 5 bulan karena suami Tania melakukan KDRT. Kemudian setelahnya, Tania berhubungan dengan seorang laki-laki selama 2 tahun dan dia dikaruniai seorang anak. Tapi setelahnya, pria tersebut tinggalin Tania untuk cewek lain. Selanjutnya, Tania menikah dengan Paul Herman dan mereka punya 1 orang anak, tapi kemudian bercerai pada tahun 2002 karena Paul ini adalah seorang pemabuk berat. Dan tahun 2003, Tania pakai dating application dan kemudian ketemu sama Joe. Kemudian setelah 4 bulan mereka berhubungan, cuma sekedar lewat telepon, cuma sekedar lewat SMS, video chat, akhirnya pada 11 Februari 2004, Joe dengan Tania ketemuan. Joe datang ke Echuca, tempat tinggalnya Tania, dan di situ setelah mereka ketemu, mereka ini mulai terikat. Mereka mulai nggak bisa hidup tanpa satu sama lain. Joe bahkan setiap minggu datang ke tempatnya Tania, dan kalau seandainya Joe nggak bisa datang ke tempatnya Tania, mereka kemudian ketemu di tengah-tengah tempat tinggal mereka. Dan di situ kenapa Joe ini bisa terikat banget sama Tania, padahal Tania bukan satu-satunya cewek yang dia kenal lewat aplikasi dating, itu karena mereka punya satu kesamaan dalam seks. Jadi Joe ini punya fantasi seksual yang rada-rada aneh, dan karena Maria adalah seorang yang religius, dia nggak mungkin lah mau nurutin fantasinya Joe yang menurut dia tuh nggak masuk akal gitu loh. Dan setelah dia ketemu sama Tania, dia ngerasa kalau fantasi seksualnya itu bisa diwujudkan, hasrat seksualnya itu bisa disalurkan kayak gitu. Dan Joe kemudian cerita sama saudaranya Gus, dan disitu Gus bilang kalau ya kamu kalau emang nggak cocok sama Maria dan kamu lebih ngerasa lebih nyaman dengan Tania, kamu lebih ngerasa cocok dengan Tania, ya kenapa kamu nggak tinggalin Maria daripada kamu selingkuh, katanya Gus kayak gitu. Tapi Joe ini nggak bisa lepasin Maria karena mereka punya aset bersama gitu kan, dan Joe ini nggak mau kehilangan asetnya atau nggak mau kalau asetnya ini dibagi sama Maria kalau seandainya dia pisah sama Maria. Jadi selama waktu itu Joe bertahan dengan perselingkuhannya dengan Tania, dan disitu lagi-lagi beda sama hubungannya dengan yang lain. Kan kalau yang lain si Joe ini bakal nuntut itu cewek sesuai dengan maunya dia. Nah, waktu Joe sama Tania, misalkan Tania suka cowok yang pakai baju ini, modelnya kayak begini, mereknya ini, warnanya ini, nah itu tuh Joe bakal ngikutin. Dia bakal ikutin apa yang Tania suka. Jadi si Joe ini bener-bener ngerasa nyaman, dia bener-bener ngerasa cocok sama Tania, dan yang dimaksud dengan fantasi seksualnya Joe, misalkan Joe sama Tania kan mereka pasangan. Nah nanti mereka ini ketemu sama pasangan yang lainnya, terus mereka ini tukar-tukaran pasangan kayak gitu. Dan Joe ini kemudian juga suka ngelakuin grup seks kayak gitu. Seksnya itu bareng-bareng, rame-rame kayak gitu loh. Itu yang dimaksud dengan fantasi seksualnya Joe, yang itu tuh nggak bisa dilakuin sama Maria. Maria nggak bisa kayak begitu, dia kan terlalu religius gitu kan. Kemudian selama waktu itu Maria mulai ngeh kalau Joe selingkuh karena Maria temuin kayak bill hotel, kemudian pembayaran di restoran, kemudian pembayaran di bioskop, pembayaran untuk pembelian hal-hal yang bahkan dia itu nggak bawa ke rumah. Dan kemudian sampai akhirnya Maria temuin fotonya Tania pakai bajunya Joe, dan di situ Maria kemudian tanya sama Joe, ini siapa? Ini orang siapa gitu kan ke Joe, dan kemudian Joe bilang kalau itu adalah selingkuhanku dan aku sayang sama dia, aku tertarik sama dia karena kamu udah nggak menarik lagi, dan yang terutama aku sama Tania punya satu frekuensi seks yang sama, katanya Joe kayak gitu. Dan di situ Maria stres, dia mulai depresi di situ, bahkan berat badannya mulai turun drastis. Dan Maria kemudian juga sering kunjungi pastor untuk tanya tentang gimana hubungannya dengan Joe selanjutnya, dia harus gimana untuk perbaiki hubungannya dengan Joe selanjutnya. Dan bahkan Maria ini juga pergi ke psikiater, sampai akhirnya Maria juga pergi ke dukun untuk membuat Joe cinta lagi sama dia. Jadi bisa dibayang gak sih dari orang yang religius banget sampai dia pergi ke dukun cuma gara-gara Joe. Selama waktu itu Maria kemudian sering curhat. Dia sering tulis curahan hatinya di diary-nya dan pakai bahasa Portugal, nggak pakai bahasa Inggris. Dia tulis tentang sakit hatinya, tentang kecewanya sama Joe, tentang marahnya dia sama Joe, juga tentang betapa dia sangat mencintai Joe. Dan karena Joe bilang kalau dirinya nggak semenarik Tania, nggak punya fantasi seks yang sama dengan Joe, akhirnya di situ Maria mulai berubah, dia mulai pakai pakaian yang seksi. Bahkan Maria rela untuk menuruti fantasi seksualnya Joe. Dan Joe dengan Tania, mereka berdua ini punya
akun dewasa. Mereka posting foto dan video tentang adegan dewasa mereka. Dan setelah Maria turutin apa yang Joe mau tentang fantasi seksualnya, Joe bikin satu akun lagi yang tampilin dirinya sama Maria dengan adegan dewasa. Jadi segila itu dan secinta itu Maria sampai dia mau-maunya gitu loh, gitu. Kemudian setelahnya, seorang temennya Maria sambil bawa tas datang ke kantor polisi dan dia bikin laporan atau dia kayak ngelapor gitu loh sama polisi. Dia bilang, beberapa waktu lalu Maria datang ke rumahku dan dia kasih ini tas ke aku, katanya sambil nunjuk itu tas ke polisi. Temennya itu kemudian juga bilang, Maria bilang waktu itu kalau seandainya sesuatu terjadi sama dirinya, tolong kasih ini tas ke polisi. Dan waktu polisi buka itu tas, isinya ada mainan seks, ada seragam polisi, ada diary, ada fotonya Tania yang waktu itu lagi pakai bajunya Joe, dan juga ada catatannya Maria untuk Joe. Dan catatan itu isinya, Joe, maaf karena aku nggak bisa jadi apa yang kamu mau lagi. Aku nggak bisa ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai dengan hatiku. Aku harus lakuin apa yang aku mau. Aku harus lakuin apa yang menurutku benar. Dan aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Semoga Tuhan memberkati kamu. Kemudian tanggal 10 Februari, Joe datang ke kantor polisi dan dia dimintai keterangan lagi hari itu. Jadi dari tadi yang kita ceritain itu masih dari tanggal 9 Februari. Nah, kemudian tanggal 10 Februari, Joe datang ke kantor polisi dan dia diinterview lagi sama polisi. Joe ditanya, kamu ngelakuin sesuatu yang buruk ya sama Maria? Dan di situ Joe bilang, enggak, bukan aku. Ngapain aku ngelakuin sesuatu yang berbahaya untuk Maria? Kalaupun aku ngelakuin sesuatu yang buruk sama Maria, apa untungnya? Yang ada aku malah dapat rugi. Aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan anak-anakku, aku kehilangan rumahku, aku kehilangan masa depanku. Apa untungnya aku ngelakuin sesuatu yang buruk sama Maria? Katanya Joe kayak gitu. Selanjutnya Joe ditanya, kenapa kamu dapat perintah dari pengadilan untuk menjauh dari keluargamu sejauh 200 meter. Dan disitu Joe bilang kalau beberapa waktu lalu dirinya dan Maria bertengkar. Dan waktu dia pulang ke rumah, ternyata semua barang-barangnya, semua baju-bajunya, semua barang-barang pribadinya itu udah ada di luar rumah. Dan waktu dirinya mau mencoba untuk masuk, ternyata pintu rumah kuncinya tuh udah diganti sama Maria. Tapi akhirnya Joe ini bisa masuk ke dalam rumah dan dia pergi ke ruang kerjanya untuk akses komputernya. Dan di situ dia ketahuan sama Maria. Maria kemudian telepon polisi dan bilang kalau Joe ini ngelakuin KDRT, Joe ini mengintimidasi dirinya. Pokoknya Maria ini, katanya Joe, ngomong sesuatu yang nggak pernah dia lakuin ke Maria, katanya Joe kayak gitu. Selanjutnya Joe bilang kalau pertengkaran di antara mereka udah diselesaikan. Karena itu Maria kemudian mencabut laporan atas dirinya dan dirinya sekarang bisa tinggal di rumahnya lagi. Terakhir polisi tanya sama Joe tentang hubungannya sama Tania dan Joe bilang kalau Tania adalah duri dalam pernikahannya. Joe bilang kalau dirinya dan Tania udah berhenti berhubungan selama 1 tahun. Dirinya udah menjauh dari Tania. Dan meskipun Tania selalu mengejar-ngejar dirinya, Tania selalu terobsesi sama dirinya, Joe berhasil untuk menjauh dari Tania dan mempertahankan rumah tangganya. Itu yang Joe bilang. Joe sendiri kemudian pulang dari kantor polisi sekitar jam 4:30 sore. Dan waktu dirinya pulang, dirinya diikutin sama polisi. Entah kenapa polisi ini curiga banget gitu sama Joe. Dan di tengah jalan, mereka lihat, polisi-polisi ini lihat Joe keluarin kayak bungkusan besar gitu dari dalam mobilnya dan kemudian Joe buang ke tempat sampah. Dan polisi yang ikutin Joe tentu aja ambil itu bungkusan yang baru aja Joe buang. Isinya ada file, terus ada foto-foto, ada juga file yang ada bubuk warna putihnya, dan juga ada walkie-talkie, ada juga notebook, pokoknya hal-hal kantor semacam itulah. Dan malam itu polisi kemudian lagi-lagi menggeledah rumahnya Joe, tapi kali ini polisi nggak sendiri, mereka ditemenin sama detektif dan juga ahli forensik. Joe, dia lagi-lagi welcome sama polisi yang datang, sama detektif yang datang, sama forensik. Joe bilang ya silahkan kalau mau periksa silahkan, nggak apa-apa, silahkan kayak gitu. Jadi Joe nggak masalah sama sekali waktu mereka memeriksa rumahnya lagi. Kemudian saat itu seorang polisi dengar pembicaraannya Joe dengan Laura, anaknya Maria. Joe bilang ke Laura, kayaknya kita harus siapin pemakaman untuk Maria deh. Katanya Joe gitu ke Laura. Dan di situ polisi bingung karena kenapa Joe udah pikirin pemakaman untuk Maria, padahal Maria aja belum ditemuin dan belum tentu kan Maria meninggal. Kenapa Joe bisa mikir untuk bikin pemakaman Maria? Dan seorang polisi juga lihat Joe ini cari sesuatu di tumpukan bajunya. Dia kemudian ambil celana kantornya warna kaki dan dia ini kayak ngerogoh saku di celananya itu. Dia kayak nyari sesuatu di celananya itu, dan waktu dia sadar kalau ada polisi di belakangnya, Joe langsung lempar itu celana dan kemudian pergi tinggalin
polisi itu sendiri di ruangan itu, dan polisi itu kan curiga gitu ya, penasaran juga itu apa yang tadi Jo cari di celananya, dan akhirnya sama polisi diambil itu celana, dia rogoh sakunya, dan kemudian polisi nemuin kunci kecil warna hijau. Dan selama pencarian di rumahnya Jo, karena nggak ditemukan hal-hal yang mencurigakan, akhirnya pencarian dihentikan saat itu juga. Dan setelah mereka selesai periksa rumahnya Jo, mereka kemudian polisi, detektif, dan juga forensik datang ke rumahnya Tania untuk periksa kediamannya Tania. Dan sama seperti Jo, Tania ini juga welcome sama orang-orang yang kemudian periksa rumahnya. Tania kasih apapun yang mereka mau, mereka bisa akses filenya, dokumennya, apapun, bahkan juga bank akunnya Tania juga diperiksa, dan polisi nggak nemuin sesuatu yang aneh di situ. Sampai akhirnya polisi periksa tempat sampahnya Tania, dan di situ mereka temuin topeng itu loh, topeng yang biasanya dipakai sama maling-maling yang cuma kelihatan matanya kayak gitu. Topeng itu yang ditemuin di tempat sampahnya Tania. Kemudian juga ada kaos kaki, sarung tangan, dan pisau. Dan setelah mereka selesai ngecek rumahnya Tania, polisi kemudian bawa Tania ke kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang hilangnya Maria. Tania kemudian ditanya, kamu tahu nggak siapa Maria? Dan Tania bilang, iya aku tahu siapa Maria. Dan kamu tahu nggak kalau Maria menghilang? Dan Tania lagi-lagi bilang, iya aku udah dengar kalau Maria menghilang. Kemudian Tania ditanya, tanggal 9 Februari apa yang kamu lakuin? Katanya polisi ke Tania, dan Tania bilang, malam itu aku nggak bisa tidur karena aku temenin anakku yang lagi mimpi buruk. Dan kemudian tanggal 9 Februari pagi kami berdua bangun kesiangan karena mimpi buruk yang dialami sama anakku. Setelahnya aku antar anakku ke sekolah jam 9 pagi. Hal itu kemudian dikonfirmasi sama gurunya Tyler, anaknya Tania yang kedua, yang pagi tanggal 9 Februari itu diantar ke sekolah. Nah, gurunya Tyler bilang kalau pagi itu tanggal 9 Februari Tyler itu aneh banget. Dia nggak kayak biasanya, dia pucet, dia ketakutan, dia kayak stres gitu loh. Dan dia ini nangis nggak berhenti-berhenti. Dan di situ waktu Tania mau pergi setelah antarin Tyler nggak izinin Tania untuk pergi. Dia kayak nggak mau ditinggal sama ibunya. Dan gurunya ini bingung kenapa Tyler seperti itu. Padahal biasanya Tyler nggak pernah seperti itu. Kemudian selanjutnya Tania ditanya tentang Jo, dan Tania bilang Jo adalah pangeran untuk dirinya dan dirinya adalah putri untuk Jo. Jo memperlakukan dirinya dengan baik, Jo memperlakukan dirinya dengan istimewa, Jo selalu kirimin dia bunga, boneka, coklat, pokoknya hal-hal yang manis. Jo juga bahkan udah siapin rumah untuk mereka berdua. Jo janji kalau mereka berdua bakal keliling dunia. Jo juga modalin usahanya. Kemudian Jo juga berjanji sama Tania kalau dirinya akan menikahi Tania. Setelahnya Tania ditanya, kamu tahu nggak kalau Jo udah punya istri? Dan Tania bilang, awalnya aku nggak tahu, tapi setelah aku tahu tentu aja aku marah, aku kecewa, aku sedih. Kenapa Jo lakuin itu sama aku? Kenapa Jo nipu aku? Padahal aku udah baik banget sama Jo, aku sayang banget sama Jo. Kenapa Jo lakuin itu sama aku gitu kan? Dan Tania juga bilang kalau waktu dia tahu Jo adalah suami seseorang, Jo udah punya istri, Tania ini mundur perlahan. Dia nggak mau berhubungan sama suami orang, tapi dia ditahan sama Jo, dan Jo bilang, tolong kamu nggak usah pergi, tolong kamu jangan pergi karena aku cintanya sama kamu, aku sayangnya sama kamu, aku nggak bahagia sama Maria, aku terpaksa sama Maria karena kalau aku tinggalin dia atau kalau aku pisah sama Maria, Maria pasti nggak bakal izinin aku untuk ketemu sama anak-anakku, dan dia juga bakal ambil semua propertiku dan aku nggak akan punya apa-apa gitu, katanya Jo. Jadi si Jo ini dia jelek-jelekin Maria di depannya Tania sampai ngebuat Tania benci sama Maria. Dan kayak Tania gitu mikirnya, kok ada ya wanita kayak gitu, padahal Jo ini baik loh, padahal Jo adalah suami yang sempurna. Kenapa Maria begini sama Jo? Selanjutnya Tania ditanya tentang tanggal 9 Februari, kamu ketemu atau enggak sama Jo? Dan Tania bilang, aku ketemu sama Jo jam 10 pagi, karena pagi itu jam 10 aku datang ke kantornya Jo untuk kasih makan siang untuk Jo, aku kasih sandwich untuk Jo, tapi setelahnya aku nggak lama-lama aku langsung pergi, katanya Tania gitu. Kemudian jam 8 malam Tania selesai diinterogasi dan selanjutnya dia pulang. 3 hari kemudian, pada 13 Februari 2005, mobilnya Maria ditemukan oleh seorang pria bernama Rick Brown, dan Rick Brown ini adalah seorang petugas taman. Mobilnya Maria sendiri ditemukan di dekat Botanical Garden South Yarra. Jadi ceritanya, Rick ini baru selesai kerja dan kemudian dia pergi untuk beli kopi. Nah, waktu dia beli kopi, dia ngeliat mobil
yang akhir-akhir ini terkenal banget karena jadi headline di mana-mana, di televisi, radio, koran, majalah, pokoknya di mana-mana diberitain. Dan di beritanya itu kan udah dijelaskan kalau namanya Maria Korp, dia ciri-cirinya seperti ini, fotonya begini, orangnya seperti ini, dia hilang pakai baju ini, mobilnya kayak gini, kayak gitu kan. Dan di situ Rick ngerasa kalau mobil yang dia lihat hari itu adalah mobilnya Maria Korp. Rick kemudian bilang ke temennya yang ada di sampingnya, itu mobilnya Maria bukan sih, yang wanita yang hilang itu loh, katanya Rick kayak gitu. Dan kemudian Rick sama temennya periksa itu mobil, tapi mereka periksa kayak lihat gitu loh, tapi nggak sentuh apa-apa. Dan Rick di situ lihat kalau kaca jendela mobilnya itu dalam keadaan tertutup rapat, dalam keadaan berembun. Kemudian di bawah kursi belakang ada tas warna hitam. Dan setelahnya Rick makin periksa ke belakang, dia mulai cium bau busuk, bau bangkai gitu loh. Dan karena takut ada apa-apa, akhirnya Rick telepon polisi. Nggak lama kemudian polisi datang dan mereka langsung periksa apakah itu mobilnya Maria atau bukan. Mereka cocokin dengan warnanya, dengan tipenya, dengan plat mobilnya, dan akhirnya emang bener itu mobilnya Maria. Setelahnya polisi periksa itu mobil dan ternyata mobil dalam keadaan terkunci. Kemudian seperti yang Rick omongin ke polisi kalau ada bau bangkai di belakang mobil, di bagasi mobil, dan akhirnya polisi panggil tukang kunci untuk buka mobilnya Maria tanpa adanya kerusakan. Dan setelahnya polisi buka bagasi mobilnya Maria dan di situ mereka shock banget, mereka kaget banget karena di belakang mobilnya ternyata ada Maria di sana. Waktu ditemukan kondisinya Maria, di bagian kepalanya ada luka sobek yang lumayan besar, kemudian setengah bagian wajahnya bengkak, matanya merah, dan itu tuh merah kayak ditonjok gitu loh, jadi merahnya itu sambil nonjol gini. Dan kemudian di bagian hidungnya juga ada luka, juga di bagian bibirnya itu pecah, pokoknya darah itu di sekitar sini sama di sini. Kemudian juga lehernya Maria ada tanda-tanda cekikan sama tali atau entah apa itu, polisi masih belum tahu waktu itu. Kemudian juga di badannya ada memar-memar warna hitam, dan di situ polisi kaget karena mereka ngira Maria ini udah meninggal. Kalau lihat gimana badannya yang udah mulai menghitam kayak membusuk itu, ternyata Maria masih hidup waktu itu.